Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa, untuk kasih setia Tuhan yang melingkupi kami, dan kami sudah membuktikan kebaikan Tuhan yang menyertai segenap kehidupan kami, sampai pada hari ini, minggu yang ke-7 Tuhan, kami beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Kami mau mengatakan penyertaan Tuhan masih terus bersama dengan kami. Terpujilah Kau Bapa, biarlah lewat semua kejadian ini, kami semakin percaya betapa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan betapa setiap orang yang bergantung, berharap, berseru, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa yang baik buat pemeliharaan-Mu kepada semua umat manusia, kepada bangsa kami Indonesia, kepada suku kami Simalungun, kepada kami serumah tangga di rumah ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau Bapa di dalam segala karya-Mu yang indah dan ajaib ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Bapa menerima kebenaran firman-Mu. Karena Roh-Mu ada di dalam kami, yang mengajari kami, yang memampukan kami, terlebih untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita masuk minggu yang ke-7 dalam ibadah rumah tangga, di mana kita mengikuti peraturan pemerintah untuk beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Hari ini saya, Evangelis Iriani Sriateni Borugirsan, akan membawakan firman Tuhan. Dan firman ini firman yang selalu kita dengar, tetapi luar biasa kuasanya. Saya ambil dari Mazmur 23 ayat 4, saudaraku. Ya, saudara-saudaraku di rumah, dimanapun kita berada, kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 4. Judul dari firman ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ya, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pernyataan Daud, saudaraku. Firman ini adalah Mazmur Daud. Dan kita tahu ini sering dijadikan lagu, saudaraku. Ya. Daud mengangkat hatinya lewat mazmur pujiannya kepada Tuhan. Kalau judulnya Tuhan Gembalaku yang baik, saudaraku, Daud pun demikian. Betapa luar biasanya iman Daud. Dia boleh tahu siapa gembalanya yang paling baik, saudaraku. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya. Ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, inilah Daud, saudaraku. Karena pengenalannya terhadap gembalanya begitu sempurna, begitu baik, saudaraku. Maka dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, saya percaya sepanjang kita punya pengenalan yang baik kepada Tuhan, kepada gembala kita yang baik itu, sama seperti Daud, kita tidak akan takut menghadapi bahaya. Di dalam firman Tuhan selalu digambarkan tentang antara gembala dan domba. Ya, karena memang di tanah Israel itulah mata pencaharian orang di zaman Alkitab ini. Ada gembala, ada domba-domba yang mau digembalakan. Nah, itu adalah gambaran sekaligus gembala yang baik adalah Tuhan kita. Di bumi ada juga para gembala di gereja-gereja yang menggembalakan jemaatnya. Gembala di sini adalah gambaran pemimpin. Ya, untuk bangsa kita Indonesia, yang menggembalakan kita, pemimpin kita, Bapak Presiden Jokowi. Untuk di dalam ibadah kita, yang menggembalakan kita, ada para hamba-hamba Tuhan. Umat Kristen ada para pendeta yang menggembalakan.
Itulah gembala, saudaraku. Nah, Daud di sini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena pengenalannya akan Tuhan begitu baik, begitu sempurna, saudaraku. Itulah Daud, mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga di saat berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, dia berani berkata, aku tidak takut bahaya. Ya. Bagaimana dengan kita saat ini, saudaraku? Kita juga berada di dalam lembah kekelaman. Bukankah COVID-19, virus corona ini begitu menakutkan kita? Dikatakan 12 jam bisa bertahan, lalu akan menular lewat antar sesama manusia. Akibat COVID-19 ini, hubungan kita sesama teman, sesama saudara menjadi terbatas, saudaraku. Kalau dulu kita tidak terbatas, bertemu teman kita salaman, bertemu teman kita pelukan, tidak terbatas, saudaraku. Dengan hadirnya COVID-19 ini, semua jadi dilarang. Ada salam COVID-19 toh, katanya seperti ini saja, hanya senyum-senyum, kita berjarak 1 meter, saudaraku. Bayangkan kalau berjarak 1 meter. Nah, bukankah itu juga berada di lembah kekelaman, saudaraku? Sehingga kita tidak bisa akrab lagi seperti dahulu. Bahkan sampai ibadah pun disuruh di rumah. Nah, tetapi kalau kita mengenal pribadi Tuhan dengan baik, saudaraku, sebagaimana Daud, dia mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Dia tidak takut terhadap lembah kekelaman apapun itu, saudaraku. Ya. Daud seorang raja. Tapi sebelum menjadi raja, kita tahu dia adalah seorang penggembala. Ya. Dia mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Dia punya gembala yang baik, yaitu Tuhan yang dia sembah, saudaraku. Sehingga, saudaraku, dia berani melawan Goliat, saudaraku, yang ditakuti oleh bangsa Israel pada masanya, saudaraku. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia mengenal pribadi Tuhannya. Sehingga dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Para gembala di tanah Israel, saudaraku, punya 2 senjata. Pertama gada, kedua tongkat. Ya. Gada itu gunanya untuk membela diri waktu mendapat serangan dari binatang buas, itu gada. Dan tongkat yang panjang, biasanya panjang, untuk memimpin dan mengawasi domba-domba yang dia gembalakan. Ya, para gembala akan memiliki keduanya ini. Nah, lalu dikatakan oleh Daud, sebab engkau besertaku. Ya, sebab Tuhan bersama dengan dia. Nah, lalu dikatakan gadamu, mu di sini huruf besar, ya. Jadi gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan itu menghibur hatinya. Maka dia tidak perlu takut meskipun dia sedang ada di dalam lembah kekelaman. Bukan sedang di dalam keadaan nyaman, tentram, saudaraku, tidak. Ya. Nah, pengenalan dia akan Tuhan itulah yang membuat dia tidak akan takut menghadapi bahaya apapun, saudaraku. Kesetiaan Daud diuji. Orang yang bertuhan dengan sungguh-sungguh pasti setia. Ya. Daud ini kalau dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Karena dia pun seorang penggembala. Dia sudah punya pengalaman yang banyak juga sebagai seorang penggembala. Nah, dia orang yang setia menggembalakan 2-3 ekor domba, kata firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, firman Tuhan berkata, ya, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Nah, ini perkataan kakaknya si Daud terhadap si Daud. Nah, 2-3 ekor kambing domba peliharaannya si Daud. Meskipun hanya 2-3 ekor, dia setia, saudaraku, menjaga kambing domba ini, saudaraku.
Dia taat kepada perintah orang tuanya. Dia sungguh-sungguh menjaga kedua atau tiga kambing domba ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau dikasih kepercayaan, mungkin menurut kita kepercayaan itu, pekerjaan itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Bisakah kita dipercaya? Alkitab berkata kalau kita dipercayakan perkara-perkara kecil, maka kita akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Nah, ini Daud meskipun 2-3 ekor kambing dombanya, dia setia menjaga kambing domba ini, saudaraku. Nah, dia sudah pengalaman sebagai seorang penggembala. Tetapi yang terpenting dia tahu ada gembala yang baik, yaitu Tuhan yang memelihara hidupnya. Maka pada saat dia berada di lembah kekelaman sekalipun, dia tidak takut bahaya. Karena dia memiliki gembala yang sangat baik. Itu dibuktikan sewaktu dia mau menghadapi Goliat, saudaraku. Nah, orang Israel semua takut kepada Goliat. Tetapi Daud berani melawan Goliat, saudaraku. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 36, Raja Saul bertanya kepada Daud, "Apa berani kau menghadapi Goliat?" Kita baca. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Ya, ini pernyataan Daud, saudaraku. Jadi meskipun 2-3 ekor domba yang dia jaga, dia setia, dia serius mengurus domba yang dia jaga, saudaraku. Dan apabila ada singa, ada beruang, dia katakan dia hajar. Nah, demikianlah Bapa kita di sorga itu. Seperti Daud, hanya 2-3 ekor domba yang dia pelihara, saudaraku. Tetapi dia serius menjaganya, dia sungguh-sungguh menjaganya. Apabila datang singa, datang beruang, dia akan menghajar beruang dan singa itu. Dia tidak akan kasih satu dombanya pun ditangkap oleh singa ataupun beruang. Bukankah Tuhan kita juga demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Di dalam firman Tuhan di dalam Lukas, saudaraku, dikatakan ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, ada 100 domba, satu hilang, saudaraku. Berharga di mata Tuhan. Tuhan pergi mencari yang hilang itu. Dia cari sampai dapat. Dan sewaktu dapat, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 7 dari Lukas 15, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Nah, 99 sudah di dalam pertobatan, tidak memerlukan pertobatan. Satu orang hilang, tapi Tuhan cari sampai dapat. Inilah Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan bukan hanya sekedar kenal, saudaraku. Bukan hanya sekedar punya Tuhan, tidak. Ya. Kalau iman kita tidak dewasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau iman kita tidak sungguh-sungguh, kita akan goyah menghadapi situasi seperti sekarang ini, saudaraku. Ya, sekarang akibat dari corona, ekonomi pun tergoncang, hak asasi manusia pun jadi terhambat, saudaraku. Ya, karena corona. Sampai kapan? Apa bisa kita pastikan? Sebulan lagi? Nah, oke, kita berdoa supaya ini terus selesai. Tapi mari kita coba memprediksi yang tidak enak, saudaraku. Ya. Kalau semakin parah, apa jadinya? Kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudaraku. Mau jadi apa? Tapi Alkitab berkata, datanglah berseru kepada Tuhan. Sebagaimana Daud mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga di saat datang, di saat dia berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, dia tidak takut bahaya, saudaraku.
Demikian kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, yang membuat secara akal kita pasti takut, kita khawatir, pengusaha menjadi takut karena usahanya menjadi terganggu, keuntungannya berkurang. Ya, semua kita mengalami efek dari corona ini, saudaraku. Tapi mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudaraku. Di dalam Mazmur 50 ayat 15, saudaraku, firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Ya. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam sepengetahuannya Tuhan, saudaraku. Dia sedang mau melihat pribadi kita masing-masing. Dengan keadaan seperti ini, adakah kita datang berseru kepadanya? Firman Tuhan berjanji, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Dikatakan oleh Tuhan, "Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Ya, ini saudaraku. Oleh karena itu mari saudaraku, dengan kejadian yang kita alami ini, kita semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Jangan ada yang berkata, "Aduh, tidak enak, tidak bisa lagi ke gereja. Aku jadi seperti hampa, aku jadi seperti tak enak." Oh, kita punya Tuhan. Di rumah kita masing-masing pun ada Tuhan, tempat kita berseru, ya. Jangan kita bergantung kepada seorang hamba Tuhan, pendeta, evangelis dan lain sebagainya. Nah, tiba saat seperti ini, saudaraku, kita disuruh beribadah di rumah. Ya. Kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan, tidak gampang untuk beribadah secara pribadi-pribadi, saudaraku. Tetapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, tidak susah untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan mau lihat ini. Di setiap rumah tangga apa yang terjadi? Adakah ibadah di dalam rumah tangga semakin luar biasa, saudaraku? Ya, saudaraku. Memang hamba Tuhan tugasnya memelihara, merawat jemaatnya, umatnya. Itu memang tugas seorang hamba Tuhan. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 31 nanti boleh dibaca. Ya, apa tugas-tugas hamba Tuhan? Memang harus menggembalakan domba-dombanya. Ya. Dalam firman itu disebutkan, ada juga hamba Tuhan yang tidak setia, yang tidak sungguh-sungguh, tidak menggembalakan dombanya dengan baik. Tapi sekalipun seperti itu, misalnya terjadi, firman Tuhan di dalam Yehezkiel 34 itu, sekalipun mungkin hamba Tuhan di bumi tidak memelihara domba-dombanya, Tuhan datang memelihara domba-domba itu. Itulah kasih setia Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Nanti di rumah silahkan buka Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 31. Ya, betapa besar kasih setia Tuhan. Sekalipun mungkin hamba-hamba Tuhan di bumi kurang memperhatikan kita, saudaraku, tapi Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan kita. Nah, apalagi selama ini hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab memberikan firman kepada kita. Tetapi ternyata ada juga saatnya gereja tertutup. Kita disuruh beribadah di rumah. Ya, kalau iman kita tidak dewasa, apa jadinya, saudaraku? Nah, disinilah dibutuhkan kedewasaan iman kita masing-masing. Sebagaimana Daud, saudaraku, kedewasaan imannya diuji oleh Tuhan. Akhirnya dia berkata, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Ya, karena apa? Karena dia jamin, dia tahu, saudaraku, gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan ada menghibur dia. Nah, kita pun demikian. Tidak perlu kita takut. Mari dengan semua kejadian ini, saudaraku, kita semakin datang kepada Tuhan. Kalau Raja Daud sekalipun seorang raja, saudaraku, ternyata dia tahu siapa gembala yang paling baik. Meskipun dia juga seorang gembala, saudaraku, tapi dia bergantung kepada Tuhan, yaitu gembala yang baik. Meskipun dia juga seorang raja, dia juga seorang gembala, menggembalakan bangsanya, yaitu bangsa Israel, saudaraku, bangsa Yahudi, saudaraku. Kita buka dalam Yehezkiel 34 ayat 23, dikatakan, "Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku,
Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ya, inilah Daud, saudaraku. Meskipun dia seorang penggembala di tengah-tengah bangsa Israel, dia raja bagi orang Israel, tetapi dia tahu ada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yaitu Tuhan kita yang maha kuasa itu. Nah, kalau Daud seorang raja sekalipun bergantung, berharap kepada Tuhannya, demikianlah kita, saudaraku. Di tengah-tengah situasi yang ya bisa dikatakan mengkhawatirkan, bisa dikatakan menyusahkan, para pemimpin kita sekarang semua ini juga susah, kita juga susah, berusaha juga semua ada efeknya, saudaraku. Kalau dikatakan di dalam pemberitaan orang miskin menjadi semakin miskin, orang kaya menjadi miskin dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi mari kita datang pada Tuhan, mari kita bergantung kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa menolong kita, kita punya Tuhan yang bisa membawa kita keluar dari persoalan ini, kita punya Tuhan yang bisa memberkati kita di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini pun kita bisa menjadi berkat sebagaimana Daud, saudaraku. Ya, dikatakan oleh Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ini adalah pengalaman hidupnya. Meskipun dia seorang raja, bukan berarti dia terlepas dari pengalaman hidup di luar lembah kekelaman. Tidak, saudaraku. Dia punya pengalaman hidup yang berat juga. Tetapi karena dia bersama dengan Tuhan, dia tahu, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, kalau tadi gada adalah alat untuk orang membela diri melawan binatang buas, tongkat untuk mengatur domba kemana dia mau berjalan. Nah, itulah yang dimiliki oleh Daud. Iman percaya Daud bahwa Tuhannya lah gadanya, Tuhannya lah tongkatnya yang akan menuntun dia di sepanjang perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, kalau kita mengenal pribadi Tuhan kita dengan baik, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Mari punya pengalaman masing-masing tentunya. Pengalaman kita, kalau benar-benar kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau benar-benar kita hidup seturut dengan firman Tuhan, kalau benar-benar kita mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah, kita mengenal pribadi Tuhan yang kita muliakan setiap hari Minggu sebelumnya, kalau kita mengenal itu dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan takut. Karena iman kita percaya, apapun yang terjadi, separah apapun yang terjadi, aku ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, yang terpenting adalah datang kepada Tuhan. Sembah, puji, bawa hatimu dengan sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang penting. Kalau Tuhan sudah hadir, saudaraku, seberat apapun persoalan, seberat apapun masalah, sengeri apapun kondisi di sekitar kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu akan kita alami sendiri. Maka mari punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Firman ini tidak akan pernah bohong, saudaraku. Oleh karena itu harus dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang berseru kepada Tuhan pasti selamat. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 21, saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini mari berseru. Di dalam Yoel 2, saudaraku, firman Tuhan berjanji kepada kita. Di dalam Yoel 2 ayat 23 dikatakan, Yoel 2 ayat 23 ayat 32, saudaraku, dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, oleh karena itu mari, saudaraku, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan lebih fokus kita menghadapi persoalan ini, saudaraku. Ya, kalau direnung-renungkan secara akal, persoalan ini bisa membuat kita takut. Ya, anak saya sebagai pengusaha bisa menjadi takut. Ya,
Tapi karena kita di dalam Tuhan, berdoa, berseru, minta pertolongan dari Tuhan, minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Apa yang harus saya perbuat Tuhan dalam kondisi seperti ini? Ajari aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Tidak ada yang sukar saudaraku. Tuhan penolong yang setia dan Tuhan sanggup menolong kita. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa bangsa kita kepada Tuhan. Kita doakan semua bangsa kita, para pemimpin kita, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang miskin. Mari kita berdoa saudaraku. Apa yang bisa kita perbuat? Mari kita perbuat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lakukan, kerjakan, tidak akan sia-sia. Menutup firman Tuhan. Ya. Anak-anak saya selama ini suka menyeleng, bikin celengan uang koin saudaraku. Nah sudah bertahun-tahun itu tidak pernah dipergunakan. Tahun ini itu dipergunakan. Saya bongkar itu semua. Saya masukkan ke dalam satu plastik 5.000 per plastik. Setiap siang saya lewat, kalau pas saya lewat keluar kota, ya, saya kasih 10.000 kepada setiap peminta-minta di pinggir jalan supaya dia bisa makan 10.000 satu bungkus nasi. Itu perkara yang kecil. Apa yang bisa kita perbuat, perbuatlah. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang menerima kebenaran firman hari ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang terlebih lagi berbahagia yang melakukannya. Marilah semua kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi pendoa-pendoa untuk bangsa ini, untuk negeri kita, untuk seluruh dunia. Mari kita berdoa biar tangan Tuhan yang kuat turun, kasih Tuhan mengalir, mengampuni kita, memulihkan keadaan kita supaya corona ini selesai. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kalau pemberitaan tuh firman sudah ditaburkan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan firman ini menjadi rema di dalam hati kami semua jemaat-Mu, umat-Mu, dan semua orang yang mendengar firman ini. Urapi, berkati Tuhan. Dan jamah semua kami yang menerima firman ini. Untuk kami Kau layakkan, Kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa yang baik. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati kami. Agar lewat firman-Mu ini kami memperoleh kehidupan yang baru, kami memperoleh pertobatan yang baru, kami memperoleh berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami percaya kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu akan terus mengalir menyertai setiap kehidupan kami, jemaat-Mu, umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Kau nyatakan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.